kemudian berbeda ketika eranya Erdogan. Erdogan sendiri alumni Imam Khatib. Berbekal dari situ dia berusaha merubah sistem pendidikan yang ada, memperbanyak sekolah-sekolah Imam Khatib, dan bahkan Imam Khatib sudah ada yang ini vokasi, ya. Artinya sudah tidak lagi bicara ansi soal agama, teman-teman. Nah, kalau kita lihat beberapa Imam Khatib yang saat ini ada di Turki, itu ternyata penguasaan sainsnya juga kuat. Matematika, fisika, kimia juga kuat. Selain juga hal-hal yang terkait misalkan bahasa Arab dan yang lain-lain gitu ya. Fikih dan yang lain-lain. Itu sangat kuat juga gitu ya. Nah, ini yang saya ingin katakan bahwa sistem pendidikan Turki sangat berpengaruh pada tipologi rejim yang ada. Ketika tipologi rejimnya itu berbasis atau berasal dari partai Kemalis, ya, Atatürk, maka tipologi sistem pendidikannya untuk keagamaan itu agak berbeda dengan sistem yang sekularisme yang pasif gitu ya. Ya, Erdogan ini seperti apa? Erdogan itu kan basisnya telah mengubah sistem sekularisme yang tadinya aktif sekularisme dengan tipologi sekuler ala Perancis. Erdogan merubah sistemnya tetap sekuler, tapi sekulernya liberal sekularisme. Tadinya warga negara itu tidak diberikan kebebasan untuk beragama, dibatasi, nggak boleh ke ruang publik. Tapi kemudian sekarang ya semua orang bebas mengekspresikan agamanya, liberal gitu ya. Nah, ini tipologinya berbeda, dan terkait juga sistem pendidikannya. Ya, sekarang mata pelajaran agama Islam itu diajarkan di sekolah-sekolah yang ada di Turki. Dan implementasi dari 2012 itu juga baru implementing mungkin tahun 2014. Saya waktu itu masih di sana dan perdebatannya sangat luar biasa antara Kementerian Pendidikan dan kelompok-kelompok atau pemerintah dengan kelompok Kemalis. Itu teman-teman. Jadi sistem pendidikan Turki sangat dinamis sekali. Pada pokoknya saya ingin sampaikan bahwasanya tipologi rejim sangat berpengaruh. Apakah itu benar dan tidak, itu perspektif yang lain, karena kita bicara tentang bagaimana sistem pendidikan di Turki gitu ya, seperti apa mereka mengakomodasi. Dan hari ini fakultas-fakultas ilahiyat ada di berbagai universitas yang ada di Turki. Kalau kita kan agak berbeda ya. Saya izin ke toilet sebentar. Baik, cek teman-teman, suara saya terdengar? Baik, sambil menunggu. Terdengar. Baik, izin Bapak Ibu semua, sambil menunggu Bapaknya ke toilet. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu semua untuk dapat menyiapkan tanggapan, komentar, ataupun pertanyaan agar setelah ini pembelajaran kita lebih spesifik, lebih mendalam, dan dialog interaktifnya dapat terwujud. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu semua untuk dapat menyiapkan pertanyaannya, karena kita sudah sampai di penghujung materi. Setelah ini nanti akan ada sesi diskusi. Jadi silakan kami berikan kesempatan nanti kepada Bapak Ibu untuk dapat bertanya langsung kepada Bapak dosen kita untuk menanyakan seputar hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana perkembangan pendidikan Islam di Turki, seperti itu. Dan kami berharap kepada Bapak Ibu semua, mohon berkenan untuk dapat menyalakan kameranya. Terima kasih. Silakan dilanjut, Bapak. Terima kasih.
begini, saya lanjutkan. Bagaimana sistem hari ini di Turki? Ini berdasarkan observasi saya selama di Turki. Jadi ada pendidikan-pendidikan yang formal, ada pelajaran-pelajaran agama yang diajarkan di sekolah formal SD, SMP, SMA. Universitas tidak ada. Lalu kemudian ada pendidikan yang informal. Itu ada di TK derga seperti madrasah kita, majelis taklim lah di dalam bahasa kita. Itu diampu oleh syekh atau ustaz kiai dalam bahasa kita di Istanbul. Itu saya melihat langsung bahwa sistem pendidikannya memang sama aja seperti kita. Yang agak berbeda sebetulnya kalau teman-teman lihat di Istanbul atau seluruh Turki hari ini, fakultas-fakultas keagamaan itu ada dan melekat di universitas. Seperti misalkan fakultas keagamaan namanya Ilahiyat Fakultesi. Itu ada di universitas negeri, misalkan Universitas Marmara, Universitas Istanbul, Universitas Ankara, Universitas Uludah, Universitas Sakarya. Jadi ada beberapa universitas itu ada fakultas teologinya. Berbeda dengan Indonesia, untuk ilmu-ilmu keislaman itu Anda perginya ke UIN, ya, perginya ke UIN, ya kan, perginya ke UIN, disitulah Anda belajar keagamaan. Kalau di Turki, fakultas keagamaan, fakultas Islamic Studies, ya Anda pergi ke Islamic Studies saja, fakultas Islamic Studies, sudah. Nggak ada universitas Islam, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi tidak ada mengkhususkan gitu untuk ilmu-ilmu keislaman, tidak ada. Jadi enggak, sebetulnya kalau dikatakan universitas Islam, ini agak-agak berbeda ya. Di Indonesia, universitas Islam membuka fakultas-fakultas yang misalkan di UIN itu ada fakultas kedokteran, ada fakultas hukum, syariah dan hukum dulu ya, ada fakultas ekonomi gitu ya. Itu kan baru pada perkembangannya gitu ya. Berbeda dengan universitas Turki, bahwasanya fakultas-fakultas ilahiyat ini berdiri setelahnya gitu. Jadi universitasnya dulu yang umum, lalu kemudian ada fakultas keagamaan yang menyusul. Kalau di sini kan yang UIN ini judulnya Universitas Islam, tapi kemudian ada fakultas-fakultas umum, ada fakultas-fakultas yang keagamaan. Berbeda dengan di sana awalnya fakultas universitas, satunya ini. Jadi ini ya kebalikannya gitu ya, kebalikan dari Indonesia. Kira-kira itu berkenaan dengan sistem pendidikan yang ada di Turki. Dan teman-teman silahkan mempelajari atau datang ke Istanbul, lihat bagaimana sistem pendidikan yang ada di Turki, mulai dari informal, formal, kemudian yang dikelola juga oleh wakaf. Nah, sistem lembaga-lembaga pendidikan di Turki seperti halnya di Indonesia, bukan hanya dikelola oleh, tadi kan kita bicara formal informal nih. Siapa pengelolanya? Siapa pengelolanya itu negara dan non negara. Nah, jadi mereka biasanya ada universitas di bawah negara, ada juga universitas di bawah wakaf, atau di bawah ya lebih banyak wakaf gitu. Jadi lembaga yayasan gitu, yayasan yang membawahi universitas-universitas. Dan lagi-lagi sama tipologinya. Tipologinya adalah mereka fakultas-fakultas universitasnya universitas umum, tapi memberikan ruang untuk fakultas teologi. Berbeda dengan kita nih, fakultasnya universitasnya sudah Islam, tapi tidak mengakomodir ilmu yang luar keagamaan. Kira-kira itu untuk sekedar membuka saja nih
Ustadz Doni ya. Silakan jika ada pertanyaan kita bisa lebih interaktif gitu. Boleh langsung tanya. Terima kasih. Baik, cek 1 2. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Saukilah atas pemaparannya kepada kami. Sungguh sangat menarik pembahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana perkembangan pendidikan Islam di Turki, yang mana teman-teman Bapak Ibu semua kita ketahui Turki dulunya adalah salah satu benteng terakhir kerajaan Islam di dunia, yaitu Turki Utsmani. Nah, tadi Bapak Muhammad Saukilah sudah menjelaskan kepada kita bagaimana pendidikan di Turki dari awalnya sampai saat sekarang ini. Sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oleh karena itu, saya memberikan atau membuka kepada kita semua untuk sesi diskusi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau menanggapi, yang mau bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya? Waalaikumsalam. Boleh? Silakan. Silakan disebutkan Ya. namanya terlebih dahulu, lalu Ya. disampaikan pertanyaannya. Silakan. Yusuf mau nanya? Oke, setelah ini ya. Silakan Ibu. Alia. Ibu Alia ya, silakan Ibu. Maaf ini keganggu. Saya dari Ibu Eli. Fakultas Tarbiyah. Ya, silakan Ibu. Ya. Bu dulu ya, boleh. Ya, Ibu Eli dulu, silakan. Maaf barusan keluar dari. Ya. Ini yang tadi menyimak dari apa yang disampaikan tadi gitu. Itu kan Turki Utsmani hari ini terutama dalam menyoroti pendidikannya ya Pak ya. Kalau saya mungkin lebih fokus ke pendidikannya gitu. Tadi kan ada semacam pendidikan Islam di sana itu hanya sebuah pilihan ya, karena dia bukan berdiri sendiri gitu. Nah, bagaimana itu kurikulum yang dibuat gitu. Di kita aja nih di Indonesia, saya terutama ya kan karena saya ngajar di bawah Kemendiknas gitu. Dengan Kemenag aja kita ada semacam perbedaan fokus gitu. Sementara ini di dalam satu sebuah pilihan, apakah kurikulumnya itu sama gitu? Kurikulum pendidikan Islam yang ditawarkan baik dari pemerintahnya maupun swastanya itu sama. Kalau di kita saya merasakan sendiri Kemenag dengan Kemendiknas itu beda fokus gitu. Seperti itu aja Pak, nanti takutnya saya melebar. Beda fokus gitu, beda fokus dalam pelaksanaan baik dari KBM gitu kan, dari wawasan keislaman juga sangat banyak perbedaannya gitu. Walaupun tetap yang kita pelajari Islam gitu. Tetapi kan kalau kayak di Aliyah, Sanawiyah gitu kan, itu masing-masing memiliki ini sendiri ya, kayak akhlak beda sendiri, ini beda sendiri, tafsir hadis, Quran hadis beda sendiri gitu. Sementara kalau di Kemendiknas kan lebih fokusnya ke karakter gitu, sama aplikatif aja sifatnya gitu. Nah, ini bagaimana di Turki gitu, saya dengan berbagai latar belakang yang mewarnainya ya, yang kita tahu kan Turki juga bukan Islam tok gitu kan, ada Islamnya, ada Alevi kan, ada Kurdi. Nah, mewarnai itu tuh kan pasti sangat berpengaruh sekali terhadap kurikulum gitu. Itu yang saya tanyakan seperti itu Pak. Bagaimana gitu kurikulum yang ditawarkannya itu Pak, yang ingin saya tanyakan. Kurikulum yang ya.
Kami sudah menangkap pertanyaannya Ibu Eli. Izin sebelumnya saya mau mengkonfirmasi kepada narasumber kita, Bapak dosen Muhammad Sokila, apakah langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Pak pertanyaannya Pak? Dijawab aja, Mas. Oh ya, baik. Silakan Bapak langsung dijawab. Ini terkait move. Kalau saya bukan orang pendidikan. Oh iya. Nah, saya ingin tegaskan seperti itu. Kalau saya jawab nanti saya so tahu gitu ya. Jadi begini, ada beberapa hal yang mungkin berbeda gitu ya. Saya dari sisi policy negaranya saja, bagaimana pendidikan Islam itu ada gitu. Nah, karena berkaitan dengan pendidikan agama sekarang itu pilihan, ya, maka orang yang mau belajar itu bisa memilih. Itu satu ya, di sekolah umum terutama. Nah, berkaitan dengan apa saja ini konten ya, apa saja konten dari pendidikan agama itu. Nah, ini salah satu contoh yang saya mungkin akan sampaikan di sini. Bentar, saya screenshot. Nah, yang menarik sebetulnya berbeda dengan ini ya. Saya tidak tahu struktur di Diknas seperti apa ya, untuk Kementerian Agama. Kalau di Kementerian Pendidikan Turki, itu kita bisa lihat ada namanya bagian khusus yang mengurus tentang pendidikan agama khususnya Islam. Nah, memang kebanyakan di sana itu kan Hanafi ya. Nah, kalau non Muslim itu hanya 1% nggak sampai gitu ya. Kebanyakan dan di bagian timur gitu ya, itu Syafi'i gitu. Bagian biasanya orang-orang Kurdi itu Syafi'i, tapi kebanyakan Turki mayoritas itu Hanafi. Nah, ini hal-hal yang jadi dari sisi kebijakan itu berbeda dengan kita. Jadi tidak ada dualisme gitu ya. Kalau di sana satu kementerian pendidikan itu ada yang mengurus soal pendidikan agama Islam. Kalau kita kan di sini beda ya. Kementerian Pendidikan mengurus pendidikannya, tapi pendidikan yang secara umum ada Kementerian Agama yang bawahi madrasah dan pendidikan agama gitu. Nah, bagaimana kurikulum yang di pendidikan ini, pendidikan yang Kementerian Pendidikan. Nah, itu saya nggak tahu apakah kemudian dalam prosesnya mereka melibatkan teman-teman Kementerian Agama atau ada forum tertentu, saya nggak begitu paham nih berkaitan dengan itu. Karena ada dualisme dalam konteks pendidikannya. Apa kemudian nanti pendidikan guru agamanya itu dari Kemenak, saya pernah mendengar seperti itu juga untuk memastikan ini. Cuma ada perubahan-perubahan kan belakangan terkait dengan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Nah, itu yang bisa saja mufradatnya tadi, kurikulumnya berbeda kontennya dengan apa yang kita lihat. Nah, ini karena dualisme, menurut saya dualisme sistem pendidikan yang di Indonesia, satu pendidikan umum, satu pendidikan ini. Kalau di sana kan fakultasnya, universitasnya satu ya, tapi ada universitas ilahiyat. Tapi belakangan mereka ada fakultas, ada Imam Khatib. Kalau belajar Imam Khatib ya sudah sana. Kalau SMA mau belajar agama, ini mufradatnya, ini kurikulumnya, udah itu aja. Kira-kira itu tuh gambaran besarnya. Silakan. Baik, Bapak, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Alia. Silakan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator memberikan kesempatan untuk bertanya. Terkait pada ini dinamika perkembangan pendidikan Islam di Turki ya. Oke, tadi sudah diterangkan bahwa sistem ini bicara sistemnya, sistem pendidikan agama Islam di Turki itu
dipengaruhi oleh apa namanya tipologi rezim kekuasaan pada saat itu, ya. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana, sejauh mana pengaruh kekuasaan Erdogan, pemimpinan sekarang, pada khususnya dinamika pendidikan agama Islam di Turki pada era sekarang. Sejauh mana gitu ya. Yang kedua, mohon maaf ada dua pertanyaan, moderator. Yang kedua adalah tentang kuliah di Turki, gitu kan ya, kuliah di Turki. Bagaimana caranya gitu ya? Apa? Ya, ya. Udah. Waduh. Moderatornya keluar Zoom. Mufradat atau kurikulum pendidikan sekolah gitu ya, entah itu SMA, SMP. Tapi kemudian diberikan pilihan, gitu ya. Dia bisa memilih. Problemnya kan kita bisa lihat ini, kita bayangkan, kita menyekolahkan anak gitu, sedangkan di Turki itu sistem pendidikan, misal anak-anak mereka sekolah itu bisa sampai jam 3, jam 2 gitu ya, sampai sore. Tidak ada kemudian kalau di kita kan ada TPA, TPQ gitu ya, atau setelah maghrib itu ada pengajian majelis taklim yang dibuka. Di sana tidak ada. Kalau Anda mau belajar Quran, belajar agama, ya nanti ada waktu tertentu ya, namanya di Quran kursu. Jadi kursus Quran itu biasanya di bulan musim panas gitu ya. Nah, ini berbeda gitu. Nah, ada banyak, sebelum Erdogan ada pemilahan gitu ya, dan tidak diberikan kesempatan untuk pendidikan agama masuk. Hanya terbatas misalkan di Quran kursus Quran gitu ya, yang ada di Yasoku, jadi di Wata Summer itu dibuka. Dan kalau kita lihat ya teman-teman semua, itu berpengaruh juga misalkan terhadap literasi baca Qurannya gitu. Literasi baca Quran itu di Turki untuk ini mungkin kalau kita ketemu generasi seusia saya gitu atau generasi di atas 50-an itu jarang kita bisa temukan dia itu bisa baca literasi Quran gitu. Baca Quran minimal dia bermasalah gitu ya. Kecuali memang dia intensif di orang tuanya atau dia di Derga, di TK gitu, dia ikut seperti majelis taklim itu bisa. Tapi sekarang kan kalau kita lihat Indonesia itu berbeda gitu ya. Nah, itu banyak implikasinya rejim Erdogan ini karena dia memang berangkat dari Imam Khatib gitu ya. Sistem pendidikannya sudah ada keberpihakan terhadap pendidikan Islam. Lalu yang selanjutnya soal kuliah di Turki. Ya? Kuliah di Turki itu seperti Barat, Bu. Sudah seperti kita di sini. Kalau Al-Azhar itu kasih ini aja ya, ya Allah, keluar Zoom lagi. Nah, kita sambung lagi. SAP kalau di itu satuan acara perkuliahan gitu ya, itu diberikan, jadi tidak seperti Azhar gitu ya, udah gitu, tidak, dan kontras gitu, dan kesempatan gitu ya, kesempatan untuk warga negara, kita bicara untuk warga negara untuk kuliah itu lebih besar, lebih besar, siswanya apa segala macam mungkin kan, dan tidak ada drop out. Jadi misalkan saya ini warga negara Turki, lalu kuliah di Turki, lalu kemudian udah saya untuk saat ini cuti dulu lah gitu. Kalau kita kan ada masa DO ya. Teman-teman, ini gimana ini keluar lagi dari Zoom? Iya. Nggak tahu deh. Lagi ada dua acara juga sih. Asing di Turki yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Turki itu ada
Ini udah bisa lagi. forum-forum tertentu yang dibuat untuk upgrade kapasitas bahasa akademiknya. Tapi masih belum inilah itu. Kira-kira itu yang menjadi kendala. Kalau negara-negara dengan bahasa Arab gitu ya, saya tidak tahu teman-teman seperti apa, tapi yang saya dengar itu tidak begitu banyak kendala menurut saya sih. Karena dari Indonesia ini madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, atau kemudian di pesantren itu sudah mulai mengenal misalkan grammar bahasa Arabnya gitu. Dan Ya Allah. Dengan qiraah asyarah. Kami di sini di IKI mempelajari qiraat sab'ah dan di sana ada qiraat asyarah. Ini sangat menarik dan ini membuat saya pun agak tertarik dan sedikit penasaran dengan pembahasan yang ada di qiraat sab'ah di qiraat asyarah. Yang saya pertanyakan, apakah qiraah asyarah ini dapat kita pelajari di jenjang yang lain, berhubung karena di Imam Hatib ini dari jenjang aliyah ya, kalau SMA sederajat seperti itu, apakah ada di sekolah-sekolah lain yang mempelajari tentang qiraah asyarah ini? Dan yang kedua, apakah setiap sekolah yang ada di Turki harus melalui dengan ujian Tomar? Mungkin ini saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Mbak, terkait dengan qiraah sab'ah itu, setahu saya memang ada Imam Hatib itu paling cuma pengantar ya. Kalau pun intensif itu ada di pondok-pondok pesantren. Kalau yang dikenal di sini ya Sulaimaniyah gitu ya. Ada juga yang lain lah. Selain Sulaimaniyah itu banyak. Jadi biasanya kalau Imam Hatib kan, kalau kita lihat itu kan kurikulumnya banyak sekali ya. Banyak dan pelajarannya juga banyak gitu ya. Walaupun dia ada yang boarding school gitu ya, dia ada asramanya, tapi rasanya kurang biasanya kurang waktunya gitu ya. Nah, untuk efektif tuh biasanya ada takhususnya, entah itu di TK, di Dergah, atau di yayasan-yayasan yang memang mengelola itu. Nah, itu banyak di kawasan timur Turki, ada juga di Istanbul, dan juga di Konya gitu ya. Nah, itu satu. Kedua, terkait dengan apa tadi? Sederajat tadi apa? Tentang Tomar, Pak. Nah, Tomer kalau untuk SMA biasanya mereka tidak ada Tomer gitu ya. SMA itu ke Imam Hatib Tomer. Nah, kalau untuk untuk kuliah itu S1, S2, S3 untuk orang-orang dari luar negeri. Misalkan Anda mau kuliah S2 atau Anda mau kuliah S3, maka harus punya sertifikat Tomer sampai level C1. Kanda A, B, C, A1, A2, terus B, B1, B2, terus C1, C2. Jadi harus sampai C1, Mbak. Jadi itu mutlak itu kalau untuk bahasa asing. Untuk perkuliahan yang berbahasa Turki, kalau berbahasa Inggris biasanya mereka mintanya TOEFL. TOEFL itu mereka pengennya TOEFL-nya IBT, biasanya IBT. Di Turki itu maunya IBT. Dan untuk yang teknik itu biasanya ada TOEFL-nya ada IBT ada dua, ada IBT, ada GRE. Itu sangat jarang sekali kampus Turki itu minta IELTS, itu jarang. Jadi IBT udah cukup. Nah, kira-kira itu. Baik, Bapak, mohon maaf sebelumnya. Ini saya bersama teman-teman di kelas. Aduh. Lagi bicara. Pertanyaannya tadi pertama, output apa, ya?
yang Nggak langsung, biar interaktif. Nanti sekarang tadi ya, ayo kita ngobrol gimana? Mana ataupun sekuler liberalism ya, itu seperti apa gitu ya? Siapa tokoh-tokohnya yang memang mereka mengenyam pendidikan Turki pada Turki modern? Yang kedua, apakah sudah seperti di Indonesia itu kalau ke Al-Azhar gitu ya, kalau ingin mendalami Islam, apakah Turki sudah ada seperti itu, sudah terwujud seperti itu, sehingga kita bisa mencari alternatif ya, belajar Islam itu ke sana gitu ya. Karena yang kita dengar juga para ulama yang ada di Mesir atau Suriah yang bertolak negaranya itu katanya pindah ke sana gitu ya. Seperti kemarin tahun berapa itu ada yang wafat, siapa? Ali Asobuni kalau nggak salah ya, Pak Solih Kasir itu pengarangnya, wafat di sana. Ya, terima kasih Pak. Di Istanbul, bukan di Istanbul. Saya pernah jumpa, nganterin anak Suriah ketemu, minta ijazah dari beliau. Jadi apa tadi itu soal tokoh-tokohnya ya, tokoh-tokohnya dibilang tokoh-tokohnya, saya kalau tokoh banyak ya, banyak sekali tokoh gitu ya. Ya Hamid Daud Olu gitu ya, salah satu tokoh yang di Islam itu yang cukup di sana yang cukup banyak intelektual lah gitu, yang kemudian masuk ke politik. Nah, kalau tadi disampaikan berkenaan dengan sistem politik yang ada, sistem pendidikan Turki, ya kalau kita lihat produknya, keluarannya sama seperti kita hari ini. Produk madrasah bisa kemana saja gitu. Produk ini kemana saja. Dulu ada dikotomi, produk madrasah nggak boleh ke yang lain. Sekarang kita produk madrasah bisa ke itu bahkan itu bisa gitu ya. Kalau sekarang di sana tuh bebas gitu ya. Artinya orang yang dalam pendidikan Islam itu imam khatib itu tidak hanya dikhususkan untuk imam dan khatib saja. Nah, terkait dengan tadi bagaimana tipologi sekularisme? Karena sekularisme di Turki hari ini menurut saya udah masuk liberal sekularisme, bukan pasif aktif sekularisme, atau saya menyebut liberal sekularisme ala Amerika dan ala Franka. Ala Franka itu ala Perancis. Gitu. Itu yang membedakan kemudian bagaimana kebijakan pendidikannya, bagaimana meletakkan sistem pendidikannya seperti apa. Kan tadi terlihat ya, tidak ada pilihan, tidak ada madrasah ditutup, tidak ada pelajaran agama. Itu kan artinya sekularisme yang sangat aktif, berbeda dengan pasif sekularisme. Jadi pasif sekularisme itu adalah liberal sekularisme. Jadi memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengambil mata kuliah atau mata ajar pendidikan agama Islam. Nah, itu yang terjadi. Lalu kemudian apa tadi yang kedua, Ustadz? Ya, saya agak lupa tadi. apa saya? Ustadz Dani. Ya, yang kedua, kalau kita merujuk kepada Mesir ada Al-Azhar. Kalau di Turki, jika kita ingin belajar Islam di sana, apakah ada kampus yang sudah menjadi rujukan seperti Al-Azhar? Seperti itu, Pak. Ya, itu tadi saya sampaikan, tidak ada kampus di Al-Azhar, tidak ada kampus Islam di Turki. Ada semua kampus ya kampus. Kalau mau belajar fakultas keagamaan ada di Ilahiyat Fakultesi. Yang beberapa bagus kampus teologi, fakultas teologi di Turki itu ada fakultas teologi di Istanbul University, fakultas teologi di Universitas Marmara, fakultas teologi di Universitas Ankara, fakultas teologi di Universitas Uludah. Jadi itu fakultas teologi yang ada di universitas-universitas yang negeri yang ada di Turki gitu ya. Jadi konsepsinya universitas negeri memiliki fakultas
keagamaan. Seperti misalkan fakultas, kalau kita kan beda ya, kita punya universitas tapi tidak punya fakultas teologi, ya gitu ya. Nah ini yang ada gitu ya di kita gitu ya. Lalu mana yang bagus? Ya itu yang bagus. Bagaimana Pak literaturnya? Literaturnya mungkin kalau teman-teman di Kairo pernah dengar soal perpustakaan di Iskandaria gitu. Ya, tapi di Turki itu ya juga punya beberapa perpustakaan yang memiliki literatur dunia Islam sangat lengkap, digitalize gitu, semua sudah serba digital. Itu ada di 29 Mei Universitas swasta, itu bisa Anda ini belajar di sana gitu ya. Nah, yang menarik itu misalkan beberapa kampus yang ada di Turki itu, salah satu contohnya 29 Mei Universitas itu dalam karena mereka memiliki pelajaran bahasa Arab, untuk praktek bahasa Arab mereka semua diberangkatkan ke Jordan. Ini menarik ya, mereka belajar bahasa Arab itu ke Jordan. Nah, beda dengan kita nih, bahasa Arab Praja bertemu dengan natif. Baik, Bapak, izin masih ada pertanyaan lagi dari sini. Yang pertama, Pak, kan terjadi secara dalam tanda kutip buta aksara dalam membaca Al-Quran pada generasi 50-an ke atas, seperti itu, Pak. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana apresiasi dari pemerintah Turki atau lembaga pendidikan terhadap pelajar-pelajar yang memiliki kelebihan dalam membaca Al-Quran atau dalam menghafal Al-Quran. Seperti di Indonesia, misalkan masuk Universitas Indonesia ada jalur prestasi, jalur tahfiz, misalkan seperti itu. Nah, kalau di Turki, bagaimana penghargaan dari lembaga pendidikan atau dari pemerintahnya terhadap pelajar-pelajar yang memiliki kelebihan keunggulan dalam bidang Al-Quran? Itu Pak pertanyaannya, Pak. Baik dalam bidang hafalan ataupun dalam bidang membaca Al-Quran. Tahu saya tidak ada itu, tidak ada, Mas. Setahu saya tidak ada, misalkan hafiz dia langsung masuk ke sini. Jalur-jalur itu tidak ada. Satu, karena nggak tahu dia pertimbangannya apa. Saya juga informasi saya belum saya dengar gitu. Orang yang hafiz kemudian ada kuota, karena mereka yang masuk itu pakai ujian gitu ya. Misalkan dia masuk ujian, ada ujian gitu. Ujian masuk apa namanya, nilai, lalu sama seperti di kita lah gitu, lebih banyak nilai. Dan juga bisa saja itu mental gitu ya. Artinya ketika dia pilih di sini belum tentu dia dapat gitu ya. Bisa tergantung dengan kuota yang ada gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana kurikulum tahfiz Turki. Nah, kurikulum tahfiz Turki di formal itu tidak ada ya. Maka saya lebih banyak melihat tahfiz itu lebih banyak dilakukan oleh pondok-pondok pesantren atau TK atau dergah yang ada di Turki gitu ya, atau madrasah yang ada di Turki ya, gitu. Ya metodenya saya nggak tahu, mungkin bisa saja beda gitu ya. Saya hanya mendengar informasi bahwasanya kita mengawali Quran menghafal itu mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, lalu sampai akhir gitu ya. Lalu kalau mereka diputar balik gitu ya, dari An-Nas sampai akhir gitu. Dan itu metodenya lah. Gitu. Berafiliasi, ada pesantren berafiliasi ke Turki. Nah, ya pesantren memang afiliasi ke Turki itu Yayasan Sulaimaniyah ya. Apakah pesantren mencerminkan kurikulum pendidikan agama Turki? Iya, bisa jadi gitu ya. Saya belum pernah baca Sulaimaniyah gitu seperti apa. Tapi yang jelas mereka mengajarkan hafal Quran dan juga kitab-kitab klasik gitu ya, kitab kuning, grammar juga. Apakah mengandung sistem tarekat? Ya saya nggak tahu, saya belum
tahu sejauh mana. Saya berkawan tapi saya nggak nanya terlalu jauh untuk Sulaimaniyah sistemnya tarekat atau bukan. Karena gini, Sulaimaniyah di Turki itu adalah sebuah yayasan Sulaimaniyah yang mengelola pondok pesantren Sulaimaniyah. Sebetulnya misalkan sama seperti pondok pesantren Tebu Ireng yang buka cabang misalkan di Turki. Dia punya metode sendiri, dia punya ini sendiri. Dia di sana dia yayasannya tetap ke negara gitu yayasannya. Ini lembaga swasta, lembaga di luar negara gitu ya. Yayasan dia itu, yayasan keagamaan lah tepat. Nah, yayasan keagamaan di sana, office-nya kecil di sana, saya tahu pernah kedatangan gitu ya. Office-nya kecil, lalu di sini ada cabang-cabangnya gitu ya, mendirikan pondok-pondok. Dan ada office-nya, ada pondok-pondok pesantrennya, ada beberapa pondok pesantren, ada di daerah saya lupa namanya, dekat tempatnya Erdogan itu ada pondok pesantrennya gitu ya. Terus di sebelah sini ada pondok pesantren, dan itu dikelola oleh mereka gitu ya. Ya sebetulnya itu lebih banyak pendidikan informalnya. Ya pondok pesantrennya informal. Lalu kemudian dia mungkin dapatnya sertifikat Quran kursu. Dan bagaimana dia misalkan mau S1, ya dia harus ke universitas, tidak ke pondok pesantren. Nah teman-teman, Sulaimaniyah ini adalah lembaga non pemerintah seperti yayasan-yayasan yang ada di Indonesia yang punya pondok pesantren. Kemudian dia ke sini gitu ya, membuka cabang-cabang gitu ya untuk tahfiz Quran. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan bukan juga jamaah yang besar sekali. Ya biasa aja gitu, jamaah-jamaahnya banyak di sana. Ada ini itu gitu. Tapi kalau mereka pergerakannya di luar, juga kenceng. Nah ini menarik ya teman-teman. Ini view wawasan aja buat rekan-rekan semua. Kenapa organisasi-organisasi keagamaan di Turki itu begitu masif keluar Turki? Kenapa itu? Karena di dalam ditekan, jadinya keluar. Gitu. Betul. Karena kalau kita lihat perkembangannya, misalkan mereka menyebar ke seluruh negara, kan? Nah mereka ada misi juga. Ini pembicaraan bisa lain. Misi selain pendidikan. Nah kalau kita lihat di era masa lalu, gitu ya, penyebaran Islam di Indonesia itu kan nggak hanya bicara tentang penyebaran agama, tapi di situ ada ekonomi, ada aspek dakwah, ada aspek-aspek yang lain. Jadi aspek itu juga muncul untuk yayasan-yayasan yang ada di Turki. Nah, Anda jangan hanya melihat bahwasanya Sulaimaniyah hanya aktivitas soal tahfiz Quran. Ada cabang bisnisnya. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi pola itu ada di kita, sama seperti sekolah-sekolah yang ada di luar. Di sini juga demikian. Nah, oke, saya sudah jawab. Dikotomi pendidikan agama telah terjadi. Oke, ya saya nggak tahu baik atau tidak baik. Kalau kita bicara sejarah, sebetulnya sejarah Turki demikian. Abad ke-17, awal-awal abad ke-13 itu masih menyatukan. Kemudian Sulaiman Kanuni, Mahmud II memandang ini perlu ada spesifikasi soal ajaran, soal ilmu pengetahuan terkait keagamaan, ilmu pengetahuan terkait kedokteran, ilmu pengetahuan terkait dengan teknik, terkait dengan kelautan, maka dia harus dipisah gitu ya. Spesifikasi itulah yang mengakibatkan kemudian adanya dikotomi gitu ya. Apakah dikotomi? Ya itu soal spiritnya aja sih sebetulnya, spirit ilmu pengetahuan gitu ya. Spesifikasi cabang ilmu pengetahuan. Kalau apakah ini agama atau tidak agama? Tapi kita nggak bisa, ya walaupun ada ulama-ulama yang mendikotomi gitu ya antar cabang itu. Menurut saya tetap menjadi ilmu pengetahuan. Lalu kemudian
formal, ya faktanya memang di Turki itu ada yang formal, ada yang informal. Ada yang belajar agamanya di Imam Khatib, ada yang belajarnya di Fakultas Teologi, ada belajar agama di madrasah-madrasah. Nah, beberapa kawan saya yang belajar di madrasah-madrasah itu, mereka juga mengenyam pendidikan yang formal. Misalkan ada teman saya, dia belajar di madrasah, mengajarkan di pondok pesantren, tapi dia punya gelar doktor. Nah, satu yang ustadz atau kiai yang saya kenal di sana, ternyata murid-muridnya itu banyak dari fakultas-fakultas teknik, fakultas-fakultas teknik di Istanbul Technic University, dan pernah satu tim dengan Habibie gitu. Nah, ini menurut saya sih cara pandang kita saja bagaimana meletakkan soal ilmu pengetahuan itu seperti apa. Kira-kira itu jawabannya. Baik, Bapak masih ada pertanyaan, Bapak izin menyampaikan. Yang pertama, kita tahu bahwa Mustafa Kemal Atatürk itu di Turki sendiri saat ini, khususnya bagi generasi muda, beliau adalah tokoh reformasi, tokoh yang sangat berjasa, seperti itu, Pak. Tapi di dunia internasional, khususnya negara-negara Islam, melihat bahwa Mustafa Kemal Atatürk ini membawa paham sekuler yang sangat merugikan dunia Islam, seperti itu. Nah, bagaimana Pak tanggapan dari tenaga pendidik, atau kalau seperti di Indonesia ini para dosen, para guru menanggapi sosok tokoh Mustafa Kemal Atatürk ini dalam pendidikan Islam? Kalau pandangan pendidik Turki seperti apa, Pak? Pendidik Islam dari Turki terhadap Mustafa Kemal Atatürk? Ya, ini kan terkait dengan ini ya, Mustafa Kemal Atatürk. Karena gimana ya, saya juga tidak pernah melihat warga negara Turki menghina misalkan Mustafa Kemal Atatürk. Mereka sangat menghormati founding father-nya gitu. Di sekolah-sekolah saya lihat juga nggak ada mereka juga masalah dengan, ya ada lah orang yang sentimen pasti ada gitu ya. Artinya apakah sikap secara umum yang saya temui di universitas saya, ya mereka sangat hormat terhadap Atatürk karena itu kan bapak bangsa buat mereka gitu ya. Sama juga menghormatinya kelompok Islam juga terhadap Atatürk juga banyak juga yang menghormati Atatürk. Kendati banyak catatannya gitu ya. Kira-kira itu Mas. Kalau Anda tanya bagaimana kontribusinya, kalau refleksi saya nih, ini refleksi saya. Turki itu berhasil menjadi bangsa yang bersatu atas nama Turki, dan itu warisan dari Mustafa Kemal Atatürk. Ya, jadi semua faksi di Turki itu akan satu ketika atas nama Turk. Faksi apapun gitu di Turki akan satu suara Turk gitu ya. Entah itu faksinya macam-macam gitu, ada yang sekuler, ada yang nasionalis, ada yang Islamis, ada yang macam-macam, Islam konservatif segala. Tapi ketika dia bicara tentang Turk, bangsa Turki, negara Turki, mereka satu, dan menurut saya itu warisan dari Mustafa Kemal Atatürk. Dari sisi itunya kita ya patut memberikan apresiasi, kendati juga ada catatannya. Kita kan juga tidak bisa melihat sosok itu dari hitam putih gitu, dari orang-orang yang ada gitu ya. Dia punya warisan menanamkan nasionalisme Turki gitu ya, dengan 6 prinsip yang ada gitu. Seperti Indonesia punya Pancasila, kalau mereka punya Alte Ilke, 6 prinsip dasar bernegara. Nah, itu yang kemudian menyatukan mereka gitu. Jadi kuat apapun fragmentasi politik di Turki itu, kalau bicara tentang Turk sendiri itu maka itu selesai. Berbeda misalkan dengan Kurdi gitu ya. Kurdi memang kelompok yang atau etnis yang memang sejak sebelum
Republik Turki modern atau di masa Utsmani memang sudah melakukan pemberontakan terhadap rejim Utsmani. Jadi ada dua pemberontak nih di rejim Utsmani. Pemberontak dari Nejat satu, pemberontak dari Kurdi satu. Itu kira-kira. Ini sekedar ini sejarah aja. Itu Mas kira-kira. Nah, apalagi nih? Ini pertanyaan program. Kalau menurut saya sih pertama negara harus memberikan jaminan atas pendidikan atas dasar agama apapun. Ya ketika kita pendidikannya Islam, negara harus menjamin sistem pendidikan Islam. Islam yang mana? Tentunya Islam yang kita anut selama ini gitu ya, yang menjaga kebersamaan, toleransi gitu ya. Itu yang perlu didorong gitu ya, kurikulumnya dan mengarah ke sana gitu ya, yang menghargai perbedaan dan soal etika gitu ya. Itu juga menurut saya pendidikan. Dan juga gini, satu hal yang juga penting kalau kita lihat religious index ya, religious index itu. Jadi walaupun riset ini tidak mencari korelasi, menurut saya ada perbedaan angka tingkat pengetahuan dan perilaku. Nah, menurut kami waktu itu, ini sekedar di sini aja, saya berbagi informasi. Waktu itu 2023, kami memberikan semacam rekomendasi itu kepada Kementerian Agama untuk pengetahuan pendidikan keagamaan itu perlu juga memperkuat aspek psikomotorik dan afektif, tidak hanya hal yang sifatnya kognitif gitu ya. Ini penting karena apa? Kalau kita mau menghilangkan korupsi, maka satu hal yang penting adalah pendidikan agama. Jadi bukan lagi berbicara tentang hanya ansih gitu ya, hanya ansih misal ya, jangan dekati zina gitu ya. Jangan dekati zina dari sisi afektifnya dan psikomotoriknya seperti apa. Atau jangan korupsi, jangan hanya disebut soal doktrin mencurinya saja. Itu bagaimana perilakunya. Artinya pendidikan Islam yang baik itu adalah menyeimbangkan aspek kognitif, aspek afektif dan psikomotorik, sehingga tuh antara pengetahuan dan perilaku itu linear gitu, setidaknya seperti itu ya. Tidak ada deviasi gitu, antara kognitif dan sikap dia beragama atau berperilaku. Kira-kira yang ya idealnya seperti itu gitu ya. Nah, perguruan politik ya bagaimana tadi ideal selalu ya, kita tidak bisa menafikan. Artinya sistem ideal itu harus dicantumkan di mana ya, di konstitusi. Sistem ideal itu di undang-undang. Sistem ideal itu di peraturan-peraturan ya. Tugas Anda ini yang pendidikan Islam, maka ya mencermati regulasi-regulasi terkait dengan pendidikan. Seperti apa harusnya, idealnya bagaimana, menyeimbangannya seperti apa, itu menjadi satu hal yang penting juga untuk Anda. Bicara idealitas dalam konteks kita, menurut saya adanya di titik temu regulasi gitu ya. Ya, makasih Mas. Ada lagi ya? Baik, Bapak ini Ya. ada lagi pertanyaan. Pertanyaan terkait dengan Sultan Hamid II. Bagaimana tanggapan Bapak terkait sosok dari Sultan Hamid II yang mana berkaitan langsung dengan bangsa negara Indonesia, tapi beliau ada jasanya dan ada juga kontroversialnya seperti itu. Jadi mohon tanggapan dari Bapak seperti apa? Ya, saya bukan pakar sejarah Mas. Saya kurang mendalami soal Sultan Abdul Hamid II. Yang jelas dia kan Sultan terakhir ya di era Jepang gitu ya. Dengan dinamika yang ada gitu lah.
Ya, saya cuma bisa jawab itu dulu. Ada positif, ada negatifnya, gimana kita cermati itu aja gitu. Saya tidak mendalami, saya bukan orang sejarah gitu. Saya hanya bicara tentang bagaimana politik yang ada gitu. Baik, Bapak. Mungkin kepada Bapak Ibu yang lain, masih ada waktu sedikit lagi. Silakan jika masih ada yang mau bertanya, kami kembali membuka. Yang mau bertanya secara langsung, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eli ya? Silakan Ibu. Ya, sekedar ingin tahu aja, kan biasanya kalau setiap fakultas tuh ada ininya ya, lulusnya nanti apa gitu. Nah, kalau di Turki sendiri, kalau untuk teologi, penyalurannya itu ke mana, Pak? Kira-kira. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Mbak, makasih. Fakultas Teologi di Turki itu karena sangat spesifik ya, Bu ya. Alumni-alumninya itu bisa juga ke ini ya, ke Kementerian Agama, Diyanet Diyanet İşleri Bakanlığı. Jadi dulu di era Utsmani kan tadi saya sudah sampaikan ya, pemegang otoritas keagamaan itu mengatur keagamaan itu ada di Syekhul Islam dan dia punya perangkatnya. Pada era Ottoman, pada era Utsmani, pada era setelah Utsmani runtuh itu ada yang namanya Diyanet İşleri. Jadi urusan-urusan keagamaan itu dipegang oleh Diyanet. Nah, kebanyakan fakultas-fakultas ini itu pergi ke Diyanet. Nah, imam dan khatib itu di bawah Diyanet, Kementerian Agama Turki. Nah, dia mau jadi imam, mau jadi khatib, dia ke sana. Terus lulusan-lulusannya kemana aja, Pak? Ya, itu ada ke PNS gitu ya, ASN, ada ke wakaf-wakaf gitu ya. Dia punya banyak wakaf, terus juga ke madrasah-madrasah. Ada juga yang punya apa ya, usaha-usaha misal ya seperti tour travel untuk haji, umroh segala macam. Itu saya lihat beberapa juga punya. Tapi kebanyakan mereka ya ngejarnya, ada juga yang dosen gitu ya, dosen gitu. Mereka masuk ke dosen, jadi pengajar di Imam Khatib gitu ya. Ya sangat sebetulnya karena fakultas teologi ini sangat spesifik gitu ya, maka ininya juga sangat spesifik. Ya lulusan mana? Universitas Marmara, Universitas Istanbul, fakultas apa? Fakultas teologi. Kalau kita kan fakultas di sini banyak ya teman-teman. Universitas Islam, tapi fakultasnya apa? Kedokteran. Gitu. Di sana terbalik, universitasnya baru kemudian fakultas teologinya. Kalau di sini universitasnya Islam, fakultasnya macam-macam. Itu kira-kira, Bu. Baik, Bapak ada yang bertanya juga di chat dari Ibu Evi Suraya. Izin bertanya, sejauh mana pengaruh isu terorisme di Turki dengan kebijakan pendidikan Islam? Saya kasih tahu dulu nih ke Ibu, ke teman-teman ini. Yang dipandang terorisme di Turki itu satu. Ini kebijakan pemerintah Turki ya, bukan ke apa yang saya bilang. Satu, PKK itu teroris. Kedua, Daesh, ISIS. Ketiga, Al-Qaeda. Keempat, ada kelompok kiri, namanya DHKPJ. DHKPJ itu Turki C. Yang kiri. Jadi ada yang kiri, ada yang etnonasionalis. Etnonasionalis itu meninggikan negara Kurdi. Ada yang keagamaan itu ISIS gitu, dan Al-Qaeda. Ada juga Gulen menurut pemerintah Turki. Jadi pemerintah Turki bilang veto Fatullah Gulen Terror Organization. Nah, bagaimana dengan kebijakan pendidikan? Pemerintah Turki menutup semua fasilitas pendidikan yang memiliki keterkaitan dengan Fatullah Gulen.
baik universitas, yayasan, Imam Hatib, apalagi universitas udah Imam Hatib dan yang lain-lain semua ditutup. Itu ya Bu, yang terkait dengan itu semua ditutup. Nah, lalu bagaimana? Ya itu semua mahasiswa-mahasiswanya, pelajar-pelajarnya digeser ke sekolah-sekolah yang dimiliki oleh negara. Bagaimana fasilitas-fasilitasnya? Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Fatullah Gulen itu diambil oleh negara. Ya, diambil oleh negara seperti asrama-asramanya, perguruan tingginya, fasilitas semua diambil oleh negara. Kira-kira itu ininya kebijakan terhadap pendidikan Islam terkait dengan terorisme. Dan kalau dari sisi kurikulum yang ada terhadap isu-isu terorisme, mungkin Turki itu sama seperti Indonesia. Jadi kurikulumnya berupaya enggak soal akhlak gitu ya. Tadi saya sudah perlihatkan bagaimana misalkan apa itu, sebentar saya carikan nih. Mau bertanya lagi ya? Predatnya. Dijumlah lagi ya. Jadi kalau dilihat dari bagaimana Turki menghadapi isu terorisme, kalau kita lihat sama aja dengan kita. Bagaimana soal hal-hal yang terkait dengan ada yang bisa baca temel akhlak gitu, terus kemudian Quran dan Sunnah gitu, tafsir akidah gitu, kalam asal keislaman gitu. Lalu kemudian ini ada soal ya ini hal-hal yang terkait dengan ini akidah, selalu ada muasyarat gitu. Ini bahasa-bahasa Islam semua, bahasa Arab semua ya teman-teman. Jadi kalau menyikapi terorisme sendiri, dunia pendidikan ini dari sisi kurikulum sebetulnya ya sama aja seperti kita gitu. Kira-kira itu Mas. Thank you ya. Baik Bapak, terakhir mungkin Pak, karena waktu yang terbatas tidak terasa saking asiknya diskusi, kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Terakhir mungkin di pendidikan tinggi di negara Turki selama Bapak di sana, bagaimana menurut Bapak pendidikan tinggi di sana? Apa kelebihan dan kekurangannya Pak? Pendidikan tinggi yang ada di Turki yang Bapak rasakan? Kelebihannya ya banyak lah. Kekurangannya karena mereka masih belum adaptif untuk foreign student gitu ya. Jadi itu menurut saya satu hal yang adaptif dalam konteks kurikulumnya, adaptif dalam konteks sistemnya, adaptif terkait kultur dosen-dosennya. Itu yang menurut saya satu hal yang kurangan gitu ya. Mungkin tapi mereka ini year by year itu improve sistem gitu dia, diperbaiki sistemnya gitu. Jadi ada terus perubahan. Mungkin apa yang saya dulu alami tidak lagi kemudian dialami oleh junior-junior saya gitu ya. Itu yang jadi saya catatan gitu. Kira-kira kekurangannya di situ. Lalu kelebihannya mungkin banyak ya, banyak itu kelebihannya mulai dari literatur gitu ya, akses literatur, akses internetnya, terus kemudian akses untuk kita penelitian, ada hibah penelitian juga diberikan untuk Anda ke luar negeri pakai hibah penelitian itu ada semua udah bisa dan biaya. Jadi untuk biaya kuliah di Turki sebetulnya relatif murah gitu ya untuk jenjang S2 S3 gitu ya.
yang agak mahal kan memang biaya hidup gitu ya. Untuk literatur tanpa Anda membeli buku itu udah aman di perpustakaan, udah relatif bisa kita jangkau lah itu apa namanya literatur itu. Kira-kira itu Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas pemaparannya, materi, dan diskusinya. Karena waktu sudah hampir selesai, Bapak izin mungkin untuk sesi diskusi, tanya jawab kita cukupkan, Bapak. Terima kasih banyak atas materinya. Ini menjadi ilmu bagi kami, bagaimana pengalaman Bapak di sana, sharing kepada kami, dan bagaimana juga tadi dijelaskan khususnya terkait dengan pendidikan, perkembangan pendidikan Islam di Turki. Mungkin terakhir, Bapak Ibu semua yang hadir mungkin bisa menyalakan kameranya. Kita akan lakukan sesi foto bersama sebelum sesi ini kita tutup seperti itu. Jadi jika yang bisa menyalakan kameranya, kami berharap untuk dapat menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Terima kasih.